Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Anas bin Malik. Anas bin Malik termasuk sahabat yang juga mendapatkan keberkahan doa Rasulullah. Ya, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakkan hartanya dan anak keturunannya. Anas bin Malik pernah didoakan Rasulullah dengan banyakkan hartanya dan banyakkan anaknya. Dalam redaksi lain bahkan panjangkan usianya. Jadi Anas termasuk yang usianya panjang. Makanya kalau riwayat Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ketika membantai banyak ulama dan bahkan anak-anak sahabat Nabi, membantai ulama ratusan ribu, banyak yang dibunuhnya, dipenggal-penggal lehernya, dipancang di pojok-pojok jalan. Inilah akibat bagi orang yang memberontak. Inilah akibat, itu dibegitukan. Itu yang masih hidup satu-satunya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi panjang usianya sampai zaman itu menyaksikan. Maka orang-orang berduyun-duyun datang pada Anas bin Malik, minta fatwa, tapi bukan diberi fatwa, tapi diberi hadis. Mintanya fatwa bukan diberi fatwa, tapi diberi hadis. Ya, kata Anas bin Malik, apa kata Anas? Anas mengatakan, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ya'ti ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali yang datang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Isbiru, maka dia mengatakan sabarlah. Sami'tuhu min nabiyikum, aku mendengar ini dari nabi kalian. Apa artinya? Hadis dari Nabi SAW, bukan fatwa, tapi hadis dari Nabi SAW. Jadi meskipun pemimpinnya jahat seperti itu, ya sudah sabar. Karena sesungguhnya tidak datang suatu zaman kecuali yang datang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Wow, bukan fatwa, ini hadis dari Nabi SAW. Tayyib. Apa hadis Anas bin Malik tadi? Yaitu dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, summa lakitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha magfiratan. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi. Qurabil ardi, kata para ulama, itu bisa maknanya mil al-ard, sepenuh bumi, atau ma yuqarribuha, atau yang mendekati. Engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kata Allah. Lalu engkau menghadapku atau meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Ini syarat mutlaknya di sini. Ya, ternyata kunci pantennya di sini, harga matinya di sini. Yang tidak boleh ditawar, bahwa kamu meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sedikit pun. La ataituka bi qurabiha magfiratan, kata Allah. Pasti aku datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Kita berdecak kagum, inilah keutamaan tauhid yang luar biasa. Andaikan pun orang tidak bertaubat atas dosa-dosa besarnya, lupa, atau mungkin keburu meninggal, tapi di atasnya masih di atas tauhid, meninggal di atas tauhid, masih ada keimanan tauhid, dan tidak pernah berbuat syirik sedikit pun, Allah ampuni. Allah masih mungkin mengampuni, karena dia dihadapkan dua hal. Kata para ulama, dihadapkan pada dua hal. Tahta masyiatillah, kehendak Allah. Insya'a adzabahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan adab dia. Kalau Allah mau. Tapi kalau Allah mau berkehendak lain, ingin mengampuni dia, maka Allah ampuni dia dan masukkan dalam surganya. Ya. Selagi bukan dosa syirik. Hadis qudsi tadi adalah hadis yang panjang sebenarnya. Ada dua redaksi lagi di awal, yaitu Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak man kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, jadi harus doanya hanya kepada Allah, berharapnya ya hanya kepada Allah, ya pasti aku ampuni dosa-dosamu, dan aku enggak peduli seberapapun dosa yang ada padamu, kata Allah. Redaksi kedua, bait kedua, Allah berfirman, ya ibna Adam, walau balagot dunubuka anana sama, meskipun dosamu membumbung tinggi di awan-awan langit sana, summastaghfarni, lalu kamu minta ampun kepadaku, ghafartulak, niscaya aku ampuni, maka nafika, apapun yang ada padamu. Dan Allah enggak peduli seberapapun dosa yang ada padamu, kalau dia minta ampun. Sebagian seperti Imam Ibnu Katsir, makanya dalam tafsir menyebutkan tentang riwayat
atau kisah Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, itu sampai mengutus Jibril untuk menyumpal mulut Fir'aun agar tidak beristighfar. Kalau dia istighfar, diampuni, lewat sudah dosa-dosanya. Seolah-olah hidupnya diampuni semua dosa-dosanya. Makanya Allah tidak menginginkan itu. Maka Jibril turun menyumpal mulutnya dengan pasir dari lautan agar dia tidak bisa beristighfar dan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena keutamaan tauhid yang begitu agung, mengucapkannya diampuni seluruh dosanya. Padahal jahatnya kayak apa? Ya, jahatnya kurang apa? Bukan kayak apa, kurang apa? Sudah semua kejahatan dilakukan. Dia membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan hidup. Semua anak laki dibantai karena takut kalau akan menguasai kerajaan dia, menggulingkan kekuasaannya. Karena kabar dari seorang dukun telah mengabarkan bahwa nanti akan ada orang yang akan menggulingkan kekuasaanmu, yaitu anak laki-laki atau orang laki-laki. Maka berdasarkan cerita ini, diburu semua bayi yang baru lahir, dibunuh, kecuali yang perempuan. Dibiarkan hidup. Tapi Allah punya makar lain. Dia punya makar, Allah punya makar yang lebih cantik, lebih indah. Skenario Allah lebih bagus. Ya, lebih keren. Begitu ibunda Musa alaihi salam hamil, menyingkir dari jauhan pantauan manusia, ternyata diilhamkan oleh Allah untuk menghanyutkan bayi ini ke sungai. Ternyata sungainya nyambung dengan tempat mandinya istrinya Fir'aun. Begitu melihat terpana, sejuk pandangannya, indah. Wah, ini bayi, Masya Allah, keren, indah, imut, langsung diambil jadi anak angkat. Fir'aun yang tadi mau membunuh, nggak usah takut lah. Dalam pemeliharaan kita, tenang saja. Allah punya cara, ya, tidak kurangan cara. Maka ada orang-orang yang menghina agama Allah hari ini dan masih di berkeliaran hidup, tenang saja, Allah punya cara. Allah punya cara dan punya makar yang lebih cantik dari makar-makar mereka. Wa makaru wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Khairul makirin, sebaik-baik membuat makar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hadis-hadis tadi, kata kuncinya pada hadis yang kita bawakan di dalam kitab ini. Meskipun tadi berharap dan berdoa kepada Allah pasti diampuni, istighfar kepada Allah pasti diampuni, tapi kata kuncinya pada hadis redaksi ketiga ini, yaitu ya bani Adam wa innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusriku bi syai'a. Ini kata dia. Kata kuncinya ini, la tusriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha magfiratan. Niscaya Allah akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula, ketika tidak berbuat syirik sedikit pun, ya. Baik. Maka inilah keutamaan tauhid yang begitu agung dan besar, dan juga luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ahli tauhid. Sekalipun mungkin dosanya membumbung tinggi di awan langit, mungkin dosanya sepenuh bumi, selagi dia masih mengagungkan Allah, bertauhid, ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah sangat luas. Wa rahmati, kata Allah, sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Orang punya tabiat rahmat, tetapi kadang rahmatnya kalah dengan murkanya. Tapi Allah tidak demikian. Allah mengatakan wa rahmati sabaqat ghadabi. Jadi justru murka itu kalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat murka, tapi juga Allah punya sifat rahmat. Sifat rahmatnya ini lebih mendahului. Ya. Sehingga bisa saja orang, ya, dengan dosanya yang banyak tetap diampuni sama Allah Subhanahu wa taala selagi ada tauhid, maaf. Apalagi dia bertaubat, ya. Yang bertauhid saja belum bertaubat, selagi itu bukan dosa syirik, masih mungkin diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika dia benar-benar bertaubat, berlumuran dosa datang pada Allah, mengetuk pintu rahmatnya, pasti Allah buka. Pasti Allah bukakan dan Allah ampuni. Oleh karena Nabi mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah pasti akan terus menerima taubat hambanya selagi nafasnya belum sampai kerongkongan. Innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatubu musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin nahar,
dan Allah membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musiiul lail, agar orang yang berbuat dosa di malam hari bertaubat. Betapa rahmatnya Allah yang begitu luas. Sampai siang hari, jadi siang malam Allah selalu membentangkan rahmatnya, membentangkan tangannya untuk orang-orang yang mau bertobat kepadanya. Siapa saja yang mau bertobat, Allah pasti terima. Dan orang yang bertobat diampuni dosa-dosanya. At-taibu minadanbi kaman ladan balah. Nabi mengatakan at-taibu minadanbi kaman ladan balah. Orang yang bertobat dari dosanya seperti tidak punya dosa sama sekali. Kita harus sering menengadahkan tangan kita, memohon ampun pada Allah, taubat atas syirik-syirik kita yang mungkin kita tidak sadari. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari berbuat syirik kepadamu sedang aku menyadarinya. Dan aku minta ampun kepadamu atas perbuatan syirik aku kepadamu ketika aku tidak menyadarinya. Ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Insyaallah kalau nyatanya ketinggalan ya ada YouTube, tenang aja. Hadis yang mulia ini juga menunjukkan bahwa tauhid yang dimaksud di sini tentu adalah bukan hanya dari ucapan saja. Karena ada pembuktian, konsekuensi. Dan dia tidak meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sedikit pun. Berarti memang ada perbuatan yang dilakukan. Tidak sekedar mengucapkan la ilallah. Naam, keutamaan mengucapkan la ilallah juga agung. Tetapi ucapan itu ada konsekuensinya. Andaikan ucapan saja sudah cukup, tentu orang-orang musyrik mereka akan mau mengucapkannya. Mereka tuh enggak mau ogah-ogahan dan bahkan menolak untuk mengucapkan la ilallah, bukan karena enggak tahu keutamaannya, tahu. Justru karena tahu, konsekuensinya tahu, sehingga mereka enggak mau mengucapkannya. Jadi ingkar. Karena mereka kufur ya. Kenapa mereka tidak mau mengucapkannya? Karena konsekuensinya tahu. Konsekuensinya mereka harus meninggalkan Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ya. Sedangkan Lata sendiri adalah kuburan patung yang bentuknya manusia tetapi dahulunya mirip dengan kuburan ya. Karena dia adalah orang soleh yang tadinya suka membagikan makan pada jamaah haji lalu meninggal. Lalu orang-orang membangun kuburnya lalu berdoa kepadanya, lama-lama akhirnya meminta kepada Lata. Jadi berhala namanya Lata. Ada juga berhala yang namanya Nailah. Satunya siapa ya? Itu laki dan perempuan yang dulunya berzina di depan pelataran Ka'bah, dikutuk sama Allah menjadi batu, disembah. Lawang berzina malah disembah. Ya, enggak makul. Diadab dan dikutuk sama Allah SWT menjadi patung atau menjadi batu malah disembah.